hari Minggu. Selamat datang musim baru. Amin. Firman Tuhan judulnya Bangkit di Musim Baru. Saudara, saya membuat khotbah yang saling berkaitan, saudara. Sebelumnya kita sudah membahas visi di atas puing. Kalau mungkin Bapak Ibu yang tidak hadir, saya selalu menyediakan di YouTube ya. Presbyterian nanti YouTube-nya akan bangkit lagi ya Pak ya. Nah, ini bangkit di musim baru ya. Amin. Jadi jemaat yang gak datang pun tetap ada, tersedia, bisa didengar kapan saja online ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada alasan saya tidak datang. Nah itu sebenarnya kemauan saja Bapak Ibu ya. Tadi firman Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Saudara, kalau Anda membaca ini sesuatu yang mustahil. Kalau saya mengeksegesis ya dalam bahasa teologisnya, kita menggali dari dasar ayat ini nubuatan. Jadi saya harus gali, beritahu latar belakang dari ayat ini. Dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 ini nubuatan Nabi Yesaya. Pada saat itu bangsa Yehuda atau Israel dalam pembuangan. Allah kita Allah yang penuh kasih, tapi Allah kita juga disiplin. Jadi selama pembuangan bukan berarti Allah membiarkan umatnya, tapi dia sedang mendisiplin karena kasih. Karena bangsa Yehuda banyak melakukan kejahatan, terutama penyembahan berhala. Allah kita Allah yang cemburu, saudara. Di sini juga saya mengingatkan kita, kalau kita didisiplin jangan berkecil hati. Karena kasih karunia Tuhan selalu cukup buat kita. Dan Tuhan selalu baik. Jadi ini nubuatan yang melegakan untuk bangsa yang di tengah pembuangan. Bangsa Israel atau bangsa Yehuda mengalami 4 atau 3 kali pembuangan. Dan pada saat itu negara adik kuasanya adalah Babel. Saudara, negara adik kuasa saat ini siapa? Amerika. Jadi coba bayangkan kita ada dalam pembuangan di Amerika. Padahal kita umat pilihan tapi kita dibuang. Lalu datanglah Nabi Yesaya memberi penghiburan. Namanya kalau suami saya kebetulan pernah bekerja di tempat-tempat pembuangan ya Pak ya. Kalau di Afghanistan banyak terjadi hal-hal yang sangat memilukan. Apalagi di Palestina, apalagi di tempat-tempat yang sedang perang, saudara. Bayangkan ini pembuangan di mana tidak ada tanah. Kalau kita ini, saya pernah bekerja di staf, saudara. Jadi untuk orang-orang walaupun dia bule, saudara jangan pikir ya. Kalau orang di Indonesia orang bule, orang apa itu. Kalau dia tidak dalam status dia imigran gelap, saudara, dia nggak punya hak. Dia kerja nggak bisa, ini nggak bisa, semua nggak bisa, saudara. Jadi punya rumah nggak bisa, cuma bisa tinggal, tapi nggak bisa memiliki, saudara. Jadi bayangkan bangsa Yehuda saat itu dalam pembuangan, tidak boleh punya rumah, tidak ada identitas, tidak ada tanah, tidak ada harta. Kalau kita masih ingat kok bahasa saya, tulang-tulang kering. Mereka sampai bilang, tulang-tulang kami sudah kering. Nah sekarang zaman Yesaya dia memberi penghiburan kepada bangsa Yehuda dalam pembuangan. Saudara, kita mungkin pernah bernostalgia. Saudara, saya suka lagu-lagu lama. Bapak saya sering putar lagu-lagu lama. Feeling seperti itu, atau lagu-lagu di sekolah yang kutunggu. Ingatlah pacarmu waktu SMA dulu, saudara ya. Kita bernostalgia. Namun di sini, saudara, saya mau bawa dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Yesaya sedang memberi penghiburan kepada orang Yehuda, orang Israel di pembuangan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Mungkin karena sudah terlalu lama dalam pembuangan, saudara, mereka sudah lupa identitas mereka umat Allah. Mereka hanya bisa bernostalgia. Oh, dulu di kampung halaman, aku ingat bagaimana kita bebas dari Mesir. Wow, Tuhan membelah laut ke berau. Mereka hanya bisa bernostalgia sambil lagunya, lagu lama. Mereka hanya bisa mengingat kejayaan-kejayaan dulu. Mereka hanya bisa mengenang segala sesuatu dalam pembuangan. Saya ingin Anda bisa membayangkan Anda masuk dalam pembuangan dan ada seorang nabi yang berani menyuarakan suara Tuhan. Dan ini yang memberi suatu kesegaran. Firman Tuhan yang sangat menyentuh di sini, saudara.
Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Lihat di ayat 19 kuncinya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ini artinya kalau kita eksegesis, saudara, ini bukan belum ada, tapi sudah tumbuh, berarti sudah ada. Belumkah kamu mengetahuinya? Mereka hanya bernostalgia dengan lagu lamanya, saudara. Mereka hanya bisa tidak lagi punya harapan. Saudara, apa yang tidak membuat orang berbeda? Kalau kita sama-sama dalam situasi sulit. Kalau Anda mau tahu orang yang sukses dengan calon-calon orang gagal total, satu hal, apa dia masih punya pengharapan? Kalau dia nggak punya pengharapan, itu tinggal nunggu waktu aja. Saudara, saya akan membagikan 3 pesan saja secara singkat. Saya memberi dan saya berdoa, ini bukan untuk Anda semua, tapi ini juga buat saya. Bangkit di musim baru. Saya menyebut September ini musim baru. Dulu kita dari puing-puing bagaimana Nehemia membimbing orang-orang buangan untuk membangun tembok Yerusalem. Tapi Tuhan tidak hanya ingin memulihkan dari puing menjadi tembok, tapi saya mau membawa pembaharuan bagi gereja ini. Musim ini musim baru. Amin. Katakan, musim ini musim baru. Saudara, sudahkah Anda siap musim baru, saudara? Amin. Sudahkah Anda siap untuk musim ini musim baru? Amin. Gereja ini siap untuk musim baru? Amin. Ada syaratnya. Dan saya yakin sebelum kita mengalami terobosan, ada proses. Nanti ini akan pelan-pelan. Pertama kita harus bangkit dulu, lalu kita diproses, ada perubahan dan ada terobosan. Saya selalu berdoa, apa yang harus saya bawa Tuhan? Tidak mudah berdiri di sini. Saya bergumul, saya mau berdoa, banyak serangan, saudara, mau membawakan ini. Saya harap Anda bukanlah firman yang ditabur di batu-batu yang nanti ambil Anda keluar, sudah diambil oleh burung. Kalau bisa, tidak hanya Anda dengar, tapi Anda hidupi. Firman ini tidak hanya soal rohani, tapi kalau Anda ingin mengalami terobosan dalam segala aspek. Ini bukan berarti saya membawakan, saya sudah menang total, saya sudah mengalaminya, bukan. Kita sama-sama. Saya hanya perpanjangan lidah Tuhan saja. Tangkap firman ini, hidupi firman ini, maka terobosan akan terjadi. Saya menyebut ini musim baru, tapi ada syarat kita melangkah di musim baru. Ada syarat kita bisa bangkit di musim baru. Gereja ini akan dibawa Tuhan bangkit dulu dan akan mengalami terobosan. Tapi ini bergantung pada kita merespon firman ini. Kata firman Tuhan, saudara, Tuhan tidak hanya sekedar menutup lembar lama, tapi Dia ingin menulis babak baru yang lebih besar jika kita mau. Jika kita mau melepas pena dari tangan kita dan membiarkan tangan Tuhan yang menulis. Setiap musim lama itu hanya ladang hitam. Bayangkan ladang hitam, ladang latihan. Musim baru ini panggung pengutusan setelah kita dilatih. Yang lama bukan lagi identitas kita, itu hanya sejarah. Musim baru adalah nubuatan Allah atas masa depan kita. Ini hanya orang-orang yang menangkap, maka yang akan mengalami musim baru. Saudara, siapa sini belajar sejarah? Saya belajar sejarah, saya suka orang yang belajar sejarah. Bukan berarti nanti ayat ini menjadi patokan aja, saya tidak akan belajar sejarah lagi. Katanya, jangan ingat-ingat yang lama. Oh bukan, bukan itu maksudnya. Kita boleh mempelajari yang lama, tapi satu hal, jangan terjebak pada masa lalu. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saudara, kalau Anda mau bangkit di musim baru, kita nggak bisa memasuki musim ini kalau kita masih terikat pada hal-hal dahulu. Kita terikat pada luka lama, pada kegagalan atau nostalgia keberhasilan. Jadi bukan hanya kegagalan, keberhasilan itu aja kita ceritain. Oh dulu aku pemenang nomor 1 drummer se-Indonesia. Oh dulu ada kekecewaan, apalagi perempuan, saudara ya. Ini kalau saya ada suami saya, boro-boro saya paling tahu suami saya. Yang paling tahu boro-boro kita pasangan kita ya, saudara ya. Jadi saya juga berdoa, berdiri di sini bukan berarti saya sempurna. Kalau suami saya mungkin sudah kebal, sudah terlatih.
Saudara, perempuan paling sulit untuk melepas masa lalu. Dia akan lebih terikat dibanding laki-laki. Tapi saya mau katakan, mau perempuan mau laki-laki, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita bisa melangkah dengan melepaskan dan tidak terjebak masa lalu. Saudara, saya mau katakan ada 3 tokoh, saudara, yang akan saya bawa sebagai teladan kita memasuki musim baru. Pertama, jangan terjebak pada masa lalu. Jangan terjebak pada masa lalu supaya kita bisa bangkit di musim baru. Itu satu pesan yang paling penting. Makanya dibilang, jangan ingat-ingat hal dahulu, baik yang mengecewakan atau juga yang selalu kita bangga-banggakan, saudara. Kenapa? Kalau kita membaca dari Yesaya 43 ayat 16-21 ini menunjukkan Allah kita, Allah yang progresif. Apa itu progresif? Selalu maju. Jauh dari teknologi ini, Alkitab sudah mencatat tentang kemajuan zaman ini, sudah ada di Alkitab. Kita aja yang belum gali. Itu artinya apa? Allah kita progresif. Dia Allah yang kreatif. Dia Allah yang inovatif. Allah kita tidak berubah, tapi cara kerjanya bisa berubah sesuai zaman. Allah kita selalu relevan, tidak pernah ketinggalan zaman. Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman, selalu relevan. Kita aja yang gak gali. Maka dibilang, baca, renungkan. Baca, renungkan. Semua tentang kecanggihan teknologi sudah ada di Alkitab. Makanya dikatakan, jangan ingat-ingat hal dahulu. Mau Anda menang dulu. Aku ini melihat sesuatu yang baru. Allah kita itu gak pasif. Musim ini gak ada yang tetap, saudara. Kalau Anda memperhatikan dari musim abad 21, itu semua progresi. Jadi kekristenan tidak pernah kuno. Kekristenan selalu progresif. Saudara, kalau Anda mau bangkit di musim baru, pertama, jangan terjebak pada masa lalu. Saya dulu bersyukur punya suami saya ini, saudara. Dulu saya pernah trauma kalau menyetir mobil. Saya dulu kepingin banget nyetir mobil, saudara, tapi gak bisa karena saya dimarah-marahin sama bapak saya. Saya tuh takut sama bapak saya tuh killer. Makanya anaknya seperti ini, karena bapak saya tuh disiplin. Kalah punya tentara gitu, saudara ya. Dia tuh komando yang paling disiplin. Jadi saya tuh sampai ketakutan nyetir mobil karena kalau dimarah-marahin tuh gak bisa, saudara. Saya bisanya karena ada suami saya. Ketika dia mulai memotivasi, bukan hanya menuntut. Pada saat saya belajar mobil, saudara, itu tau gak, sampai saya itu segitunya saya ada keinginan, saya cuci mobil, saya doain, saudara. Dalam nama Yesus aku bisa nyetir mobil. Karena aku takut, setiap kali aku takut bagaimana aku mengingat amarah-amarah bapakku. Bodoh sekali, lambat sekali. Tapi aku gemetar gitu ya. Itu membuat saya gak bisa. Tapi setelah saya melepaskan itu, saya bisa. Dalam nama Yesus saya cucikan mobil. Pokoknya apa rema yang Tuhan beri, saya ajak mobilnya ngomong. Pokoknya kayak orang bodoh, tapi saya tulus, ikhlas. Dan saya mau katakan, di mana ada kemauan, selalu ada jalan. Amin. Selama ada kemauan, Anda pasti bisa. Amin. Karena Tuhan suka yang hal yang baru. Amin. Waktu saya kalau bawa mobil sampai sekarang itu, saya nggak pernah pakai sepatu. Saya mau merasakan pedalnya itu, saya mau merasakan gasnya itu. Jadi itu kebiasaan saya, nggak mau pakai sepatu. Karena selalu waspada. Mobilnya duduknya maju ke depan, saudara. Saking saya waspadanya. Dan saya akan lihat, saya akan nunggu rating kanan, rating kiri. Pokoknya saya supir yang paling teladan. Gitu kalau supir baru gitu ya. Masih 500 meter pun udah kiri rating. Pokoknya nggak apa-apa itu, saudara, nggak apa-apa. Jangan asal-asalan, tetap waspada. Tahu nggak, saudara? Saya akan membuat perumpamaan ini kenapa? Kalau saya nyetir mobil, kapan kita melihat kaca spion? Siapa sini bawa motor? Kapan Anda lihat kaca spion? Kalau Anda mau mundur, baru di situ Anda fokus pada kaca spion. Tahu kan kaca spion? Kiri kanan, tahu kan ya? Kalau kita mau belok, baru kita lihat kaca spion. Atau kita mau mundur, saya akan lihat kaca spion, saya buat lampu hati-hati, tit, maunya semua saya bel-bel gitu loh. Saya mau mundur, saking saya hati-hatinya. Tapi kalau kita mau ke depan, apa kita lihat kaca spion terus? Kita akan hanya sekali-sekali melihat kaca spion dan kita akan fokus ke depan. Kenapa? Karena kita mau ke depan. Saudara, demikianlah bangkit di musim baru. Kita mau ke depan.
Kalau Anda mau ke depan, fokus ke depan. Jangan lihat ke belakang terus. Jangan lihat spion Anda terus. Tapi bukan berarti Anda jadi lupa ingatan. Ada saatnya kita lihat spion, kalau kita mau mundur bentar untuk melangkah lebih jauh. Demikianlah hidup. Demikianlah yang mau saya katakan. Kita nggak bisa maju mobilnya kalau kita lihat ke belakang terus di spion. Kita mau maju yang kita lihat belakang, maka kita nggak akan bisa. Itu hanya untuk waspada. Ini yang firman Tuhan sampaikan. Allah kita progresif. Apa itu progresif? Maju ke depan. Anda pernah jadi juara satu? Cukup ceritanya. Buat lagi juara satu di bidang yang lain. Allah kita kreatif, inovatif. Kalau ada hanya luka, kalau saya hanya luka sama bapak saya, ingat saya dipukul. Kalau saya nggak bisa, maka saya nggak akan pernah bisa naik mobil. Saya harus melepaskan kekecewaan. Supaya bisa bangkit di musim baru, apa yang harus dilepaskan, saudara? Kekecewaan. Katakan, saya lepaskan kekecewaan. Kepahitan. Luka. Karena kalau kita tidak melepaskan itu seperti menahan kaki kita. Kita nggak akan bisa melangkah karena kaki kita tertahan. Asik itu dia depan. Saya hianati suami saya. Kalau istri-istri sabar aja ya. Itu memang begitu, kalau istri-istri bisa 5 tahun pemulihannya, itu sudah ya. Tapi kita berdoa, Roh Kudus yang akan memampukan. Saudara, apapun kepahitan Anda saat ini, lepaskan. Apapun kekecewaan, lepaskan. Mungkin terlalu sakit, semua bisa dengan Roh Kudus. Karena Tuhan tidak bisa memberi sesuatu yang baru kalau hati kita tidak dibaharui. Jadi pertama, jangan terjebak masa lalu. Caranya, lepaskan yang lama, lepaskan kekecewaan, beri pengampunan, dan jangan berani, jangan takut untuk melangkah, berani. Saudara, saya mau cerita, ada 3 orang yang menginspirasi untuk khotbah ini. Abraham Lincoln. Siapa yang kenal Abraham Lincoln? Oh, nggak ada yang kenal ya? Steve Jobs. Ada yang kenal Steve Jobs? Oh, nggak kenal juga. Steve Jobs Harepa, kenal nggak? Wah, ini juga nggak kenal ya? Wah, Steve Jobs nggak kenal, Abraham Lincoln nggak kenal. Saya coba Thomas Alva Edison. Siapa yang kenal? Di sini nggak ada pernah belajar sejarah. Siapa Thomas Alva Edison? Cuma namanya doang. Oh, itu penemu lampu. Saudara, saya mau bawa ke 3 orang ini. Mereka nggak jauh beda sama kita. Mereka mengalami kegagalan. Mereka bisa memilih kepahitan. Saya senang dengan Abraham Lincoln. Saya mau beritahu ya, ini sebagai tambahan wawasan. Siapa itu Abraham Lincoln? Ini jangan bilang, kan jangan diingat bukan berarti nggak belajar sejarah. Belajar sejarah. Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang berhasil menghanguskan perbudakan. Saudara, dia mengalami banyak kegagalan. Ada lebih banyak kegagalan dia daripada keberhasilan dia. Tapi sekali dia berhasil, saudara, seumur hidup selamanya sampai sekarang dia dikenang. Karena apa? Karena dia menghasilkan terobosan. Katakan, terobosan. Memang kegagalannya lebih banyak daripada keberhasilannya. Terobosannya 3 yang paling dikenal. Pertama, dia mempersatukan bangsa Amerika. Perang, saudara, bersatu. Kedua, perbudakan dihapus. Ketiga, ada undang-undang lewat pidatonya membakar semangat orang. Tapi Anda pikir dia nggak pernah mengalami kegagalan? Lebih banyak kegagalannya daripada keberhasilannya. Tapi sekali dia melangkah, dia bangkit dari kegagalan, dia berani melangkah, terjadi terobosan. Thomas Alva Edison, kita berterima kasih selamanya buat seseorang yang sudah gagal ribuan kali. Saudara, saya mau ngaku 3 kali aja saya gagal. Saya bilang, ini memang bukan bakat saya, ini udah 3 kali saya coba. Masih mending 3 kali, gak penting udah dicoba. Ada lagi belum dicoba, gak bisa, aku gak bisa. Padahal gak pernah coba. Gimana Anda mau sesuatu yang baru? Ada aja gak pernah mencoba. Kalau ada ingin sesuatu yang baru, artinya ada hal baru yang harus Anda lakukan. Kalau Thomas Alva Edison
berhenti di ke-800 aja bola lampu tidak ditemukan. Ketika ditanya, oh saya nggak melakukan kegagalan, saya nggak gagal. Loh, sudah sampai ribuan kali loh. Itu bukan gagal. Dia punya paradigma yang berbeda. Itu hanya ribuan cara sebelum saya menemukan cara yang tepat. Saudara, ada banyak kita belum aja nyoba, udah cepet kali mulut kita menjawab. Gak bisa, aku gak bisa. Belum dicoba, kalau yang 3 kali masih mending, dia masih mencoba, masih ada upaya. Tapi saudara, Thomas Alva Edison yang dulu dibilang anak bodoh, sampai dia dikeluarkan dari sekolah, gurunya nyerah, orang tuanya nangis, mamanya nangis, menyimpan surat dari sekolah. Anak bodoh ini, banyak nanya. Padahal yang bodoh bukan dia. Siapa yang bodoh? Jawab sendiri ya. Nanti saya jawab bodohnya marah ya, lagi direkam saudara ya. Jadi saudara, ada yang mau saya katakan. Tadi saya bilang jangan pernah terjebak pada masa lalu. Kalau dia terjebak pada bully-bully, saya pernah dibully saudara. Di sini ada yang pernah membuli atau dibully? Saya lihat dulu wajahnya. Siapa yang pernah membuli? Siapa yang pernah dibully? Oh ya, semua pernah dibully. Bersyukur, itu tanda-tanda Anda mau maju. Kalau Anda pernah dibully, kalau Anda nggak pernah dibully, nggak pernah direspon, berarti Anda statis, berarti Anda nggak punya pengaruh, berarti Anda nggak punya dampak. Tapi balik pada Anda mau terjebak pada itu, atau Anda mau menjadikan itu batu loncatan? 3 orang ini, Steve Jobs, jangan-jangan kenal Steve Jobs. Steve Jobs saya beritahu ya siapa ya, supaya jadi tambah wawasan. Dia sudah meninggal saudara. Dia pernah ditendang dari perusahaannya sendiri. Tahu nggak pernah diusir dari rumah sendiri? Pernah nggak ngerasain saudara? Pernah diusir dari rumah sendiri? Pernah ngerasain? Nggak pernah ya? Kasian banget kalau pernah juga gitu ya. Dia yang bangun perusahaannya, entah kesalahan apa dia ditendang. Tapi dia tidak kepahitan. Dia mau berubah. Mungkin ada kesalahan juga. Saudara, saya katakan, hanya orang yang berhati besar yang bisa jadi pemimpin besar, menciptakan karya besar. Steve Jobs ditendang. Mungkin ada aja Anda akan melalui kehidupan ini. Ada yang menjatuhkan Anda, ada yang menjatuhkan, menusuk dari belakang. Tapi saya mau katakan, punya hati yang besar. Kita nggak ada yang sempurna. Berani berubah. Steve Jobs berani berubah. Dan dia balik ke perusahaan yang pernah tendang dia, padahal dia yang ciptakan. Karena dia nggak mau terjebak pada masalah. Dia bangkit dari kegagalannya. Dan apa yang dia bawa? Terobosan. Apple pernah dengar apa itu Apple? Itulah perusahaan teknologi terbesar saat ini. Saya tahu ya. Siapa tahu, dan kita doakan di sini semua dapat Apple. Amin. Amin. Paling tidak amin kan. Itu juga semangat menyambut musim baru. Jangan udah dengar kok bakul letoy, nggak dengar, nggak nangkep, jadi apa yang kok kita bawa saja. Jadi satu hal, bangkit di musim baru. Jangan pernah terjebak pada masalah. Bangkit dari kegagalan, berhati besar untuk mengubah apa yang perlu diubah, lepaskan masalah. Yang kedua, Tuhan menciptakan jalan di tempat yang mustahil. Kuncinya di mana? Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru di padang gurun. Ada yang sudah pernah ke padang gurun, saudara? Nah, saya doakan kita semua bisa ke padang gurun. Amin. Jadi artinya kita akan keluar dari. Amin kan ada? Amin. Selalu itu kata-kata ada kuasa. Amin. Saudara, dulu di padang gurun nggak ada orang percaya akan ada rel kereta api, tapi itu kejadian. Kepanasan, kata ilmuwan, nggak bisa, ini kepanasan, nggak mungkin. Tapi sekarang Anda search di Google, ada rel kereta api jadi pusat perdagangan di padang gurun. Kenapa? Karena ada yang beriman, ada yang gigih, ada yang konsisten, dan dia percaya ada jalan di mana tidak ada jalan. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Saya mau ingatkan, dunia bisa bilang mustahil, tapi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Amin. Karena ada Alpha Edison yang percaya itu, ada para ilmuwan yang percaya itu, ada orang-orang yang gigih sehingga kita menikmati. Dan Tuhan bilang jangan hanya mengenang yang lama, tapi Dia ingin kita itu melangkah ke baru, bukan hanya dipulihkan, tetapi membuat sesuatu yang baru. Saudara, mungkin Anda ada di padang gurun saat ini, ada di ekonomi yang ceklok-ceklok. Di sini ada ekonomi yang lagi morat-marit. Nah, nanti kita doakan ya. Doa itu besar kuasanya, saudara. Amin. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu punya jalan, maka tidak ada kata putus asa. Amin. Saudara, apa yang mustahil kata dunia, bagi Tuhan selalu mungkin. Bicara padang gurun itu bicara kemustahilan, tapi Tuhan memilih kata itu. Kenapa? Karena Dia mau bilang, aku yang berdaulat di atas semesta ini. Aku cari orang yang percaya. Adakah iman yang kujumpai? Siapa yang percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Amin. Maukah Anda terlibat menjadi orang-orang yang akan dibawa bangkit di musim baru untuk terobosan? Amin. Imani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kau bingung, saat ini kau jalan buntu, kau berdoa. Sederhana, doa. Apa-apa, doa. Mulai dengan doa. Sebelum kau berkomentar, doa. Tanya Roh Kudus, Dia yang akan tuntun. Apa yang kau lakukan? Tuhan, hutangku menumpuk. Apa yang harus kau lakukan? Tuhan, perusahaanku hampir jatuh. Apa yang harus aku lakukan? Cuma bilang mustahil, mustahil, mustahil. Kau doa, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap. Ada terobosan saat semua akan membuli kau. Hei, menyerahlah, menyerahlah. Tapi kau tidak menyerah, maka kau akan melihat dan mengalami. Abraham Lincoln tidak menyerah. Dia paling sangat di titik terendah saat tunangan yang dia cintai meninggal dunia. Saudara, banyak yang kayak gitu gila, saudara ya. Saya pernah di Aceh, sampai pernah mau menikah sebelum tsunami. Tunangannya meninggal. Dia jadi gila. Kenapa? Karena dia sudah putus harapan. Saudara, saya mau katakan, kalau Anda putus harapan, itu yang membedakan sehebat apapun Anda, identitas Anda. Tapi saya mau katakan, Tuhan mampu memberi yang baru. Kalaupun tunangan Anda, ya kekasih Anda yang lama itu sudah, percaya ada yang baru dari Tuhan. Katakan, ada yang baru dari Tuhan. Jangan kau ratap-ratapi terus kekasih lamamu itu sampai kau gak bangkit masuk ke musim baru. Ada sini masih meratap-ratap, ada udah nikah gitu kekasih. Gak ada ya, di sini kayaknya semuanya orang-orang yang siap di musim baru. Amin. Amin. Jadi yang pertama, jangan terjebak pada masalah. Kedua, percaya Tuhan selalu bisa buka jalan di jalan yang mustahil sekalipun. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, musim baru akan membawa tujuan lebih besar, kemuliaan Tuhan. Katakan, musim baru membawa tujuan lebih besar, kemuliaan Tuhan. Musim baru bukan cerita tentang aku dapat pekerjaan baru, dapat berkat baru, dapat promosi baru. Itu kecil, saudara, itu kecil. Itu hanya entek-enteknya aja, remah-remahnya. Tapi yang paling penting, kemasyuran nama Tuhan. Yusuf itu saya selalu kalau di sinetron kan paling apes, sial terus, masuk penjara, kena fitnah. Tapi ternyata saudara, memang itulah cara Tuhan membawa dia ke musim baru. Bukan untuk Yusuf itu kecil, promosi itu promosi kecil. Katakan, promosi kecil. Promosi kecil. Seperti membalikan telapak tangan. Seperti membalikan telapak tangan. Saya berdoa Anda semua dipromosikan di tempat pekerjaan. Amin. Berkat baru, hal-hal yang baru Tuhan beri di musim ini. Amin. Amin. Tapi saudara, satu hal, itu bukan tentang kita, tapi tentang kemuliaan Tuhan. Selama tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka percayalah, terobosan itu akan sangat besar. Yusuf bukan untuk dia jadi nomor satu, tapi untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Tujuannya lebih besar, bukan hanya sekedar dapat berkat, hore, dapat promosi, dapat pekerjaan. Bukan. Tuhan sutradara ulung, dia mau jadikan sesuatu yang besar. Jadi kalau kita akan mengalami terobosan mulai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Siap saudara? Amin. Siap saudara? Amin. Katanya, bangsa yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Jadi jangan terjebak pada masa lalu. Bangkit berubah untuk terobosan, bangkit untuk memberi buah. Bukan untuk kita. It's not about us, it's about Him. Selama untuk kemuliaan nama Tuhan, percayalah, promosi itu kecil. Itu hanya membalikkan telapak tangan karena Allah kita berdaulat. Tapi masalahnya, apakah Anda mau menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk kemasyhuran? Siapa yang mau, saudara? Amin. Siapa yang mau? Bangkit di musim baru. Katakan, aku bangkit di musim baru. Katakan saudara, aku bangkit di musim baru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau mengajarkan kami, Roh Kudus, kami tidak mau terjebak dengan masa lalu.